Ibad ada di halaman 85, bacanya wal maqalatu khamisatu wal isrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wal maqalatu khamisatu wal isruna, dan maqalah yang ke-25 ruwiya diceritakan, diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja pernah keluar. Ya, kharaja Rasulullah pernah keluar dan tayomin pada suatu hari. Jadi diceritakan Rasulullah pernah keluar di suatu hari ala ashabihi untuk menemui para sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah bertanya, apa pertanyaannya? Kaima asbahtum, apa kabar kalian semua? Pemimpin yang luar biasa. Jadi ketika ketemu dengan sahabat-sahabatnya, bawahan-bawahannya, beliau mengucapkan, apa kabar kalian? Kaifa asbahtum, apa kabar kalian? Ayat dakhaltum fi waqtis subah, yaitu bagaimana kabarmu ya ketika masuk di waktu pagi. Kalau kata kita mah selamat pagi. Ya. Good morning. Faqalu, lalu para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Asbahna, pagi-pagi ini kami semua aisirna fis subah, yaitu kami semua jadi di waktu pagi ini mu'minina billah, yaitu beriman kepada Allah Jalla wa ala, Jalla Maha Agung, wa ala dan Maha Tinggi Allah. Jadi jawabannya apa ketika ditanya apa kabar kalian? Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi ini kami semua berada dalam keimanan kepada Allah. Jadi langsung dijawabnya bukan kami sehat semua ya Rasulullah, enggak. Tapi jawabannya apa? Ya. Anna asbahna mu'minina lillah. Alhamdulillah ya Rasulullah, di pagi hari ini kami semua beriman kepada Allah. Ini jawabannya. Karena nikmat yang paling utama itu bukan nikmat kesehatan, tapi apa? Nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira nikmat yang paling utama itu sehat, bukan. Nikmat paling utama itu ketika kita berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma'alamatu imanikum, kalau ente ngaku berada dalam keimanan kepada Allah, apa tanda iman kalian? Ditanya terus sama Rasulullah, tandanya apa kalian ngaku beriman kepada Allah? Wa ma'alamatu imanikum, apa tanda-tanda iman kalian? Lalu ini para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Ya Rasulullah, buktinya kami ini beriman kepada Allah, kami ini bersabar atas musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kami. Jadi ketika ada musibah, kita sabar, itu adalah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi susah, baru susah, belum musibah kayak orang-orang kena banjir bandang, kita baru susah doang. Ya susah, umpamanya nggak punya duit, orang mah habis rumahnya ke bawah banjir bandang, ya kan? Kita baru susah nggak punya duit doang, udah ngeluh, bahkan kita sujud kepada Allah, ya Rob, susah amat hidup, ya kan? Apa sih salah saya ya Rob? Allah selalu banyak, ya kan? Nah kita banyak, ngaku kita kayak pernah berbuat dosa aja sama Allah, baru dikasih, terkadang dikasih ampun doang,
pilek, udah ngeluhnya, ya Allah, gitu ya. Ya Allah itu kita ngeluh, bukan ngadu ketika kita mendapat musibah ngalu kepada Allah, tapi kita terkadang depan orang bilangnya ya Allah, seolah-olah kita seuzon. Ya. Maka kata Allah kan pernah ya di makalah sebelumnya, Allah nggak pernah mengadukan perbuatan kita kepada malaikatnya. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah nggak mengadukan perbuatan kita kepada malaikat. Maka kata Allah, jangan engkau mengadukan diriku kepada makhluk. Ini kalau kita nih kalau udah pagi-pagi udah ngeluh sama orang lain, sama kita lagi ngadu-ngadu Allah sama makhluknya. Nggak boleh kita. Susah tahajud malam, susah paginya duha, itu ngadu kepada Allah. Itu tandanya beriman kepada Allah itu nasbiru 'alal bala, kami semua bersabar atas bala. Ai imtihani minallahi ta'ala, yakni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imtihan. Ya, imtihan tuh makanya kalau di pesantren ada yang namanya imtihan. Imtihan tuh ujian. Ya kan? Ada enggak pernah dengar pesantren? Lagi apa lagi imtihan? Imtihan itu ujian. Musibah tuh ujian. Berarti kalau orang lagi diuji, itu kira-kira mau naik derajat atau mau naik turun derajat? Anak nih, murid, kalau diuji mau naik kelas atau mau naik turun kelas? Naik kelas. Itu ketika diuji, berarti kita mau naik kelas, naik derajat kita. Maka ketika kita sabar atas ujian dan juga cobaan dari Allah, berarti kita sedang dites oleh Allah, kuatnya iman kita. Maka kalau ketika kita lulus atas ujian dari Allah, naiklah derajat kita. Gitu. Kayak pentingnya di sini kita belajar ngaji untuk apa? Menggugah hati kita, memanage hati kita. Inilah tasawuf, supaya kita terus dimanage hati kita. Ya. Maka diperlukan keistiqomahan. Ya, istiqomah itu susah. Ya, dapat hidayah itu susah. Ada yang lebih susah lagi apa? Menjaga hidayah. Kita mendapatkan hidayah susah, betul. Tapi lebih susah lagi menjaga hidayah. Ketika kita udah dapat hidayah, rajin ngaji, ini menjaga ya supaya kita tetap rajin ngaji, itu yang susah. Istiqomah berarti. Yang susah itu istiqomah. Maka apalagi kalau di masjid seperti ini diperlukan keistiqomahan dari pengurus-pengurusnya justru untuk mencontohkan kepada jamaah yang lain. Oh, pengurusnya aja alhamdulillah pada rajin ngajinya kan gitu. Ketuanya pada rajin, pengurus yang lain rajin. Ah, yuk kita pada ngaji gitu. Ya kalau pengurusnya enggak ada, orang ada, ya jamaah juga pengurusnya aja kagak ada, ngapain kan? Bener enggak? Begitu. Nah, kita nih figur sebagai pengurus figur, contoh buat yang lain. Itulah. Maka sabar itu banyak, sabar atas ujian Allah, sabar atas apa? Perintah Allah, juga kita harus sabar kita. Jadi kita sabar itu bukan sekadar ketika diuji. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita sabar enggak tuh? Ya, sabar enggak? Gitu. Wa naskuru Allah rohoi, dan tanda kami beriman kepada Allah itu ya Rasulullah, kami bersyukur atas kelapangan hidup yang diberikan oleh Allah. Maka hidup itu cuma dua, antara sabar dan syukur. Hidup itu kita antara sabar dan syukur. Ketika kita diuji, ketika kita diberikan nikmat, bersyukur. Ini para sahabat jawabannya, wa naskuru ala rahmi ya Rasulullah. Selain aku bersabar, kami bersabar atas ujian Allah. Tanda iman kepada Allah itu aku bersyukur, kami bersyukur semua ini kepada Allah ya Rasulullah atas segala lapangan yang Allah berikan di dalam hidupku ini. Itu jawaban sahabat. Ail ittisa'i, yakni mendapatkan kelapangan fil ma'isati, dalam kehidupan. Kita hidup banyak duit, ya usaha lancar, syukur kepada Allah.
Ya. Tapi justru ini yang kalau kita perhatikan, kalau kita resapi, justru kenikmatan inilah ujian yang paling besar. Kalau kita lagi diuji nih sama Allah, nggak punya duit, terkadang kita ingat sama Allah. Ini justru ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, hidup kita lagi senang, ini justru ujian yang paling besar. Kita lupa sama Allah, benar ya? Karena sifat manusia begitu. Ya. Idza masahu saru manu'a jajua. Idza masahu saru jajua di dalam Al-Qur'an. Sifat manusia itu ketika diberikan ya kejelekan, artinya apa? Ketika kita lagi susah, saat di sini bisa keburukan, susah ya hidup kita, jajua kita mengeluh. Wa idza masahul khairu manu'a, tetapi ketika Allah berikan kebaikan, kesenangan, lupa. Itu ada di dalam Al-Qur'an, itu jelas sifat manusia begitu. Dikasih susah, ngeluh. Dikasih senang, lupa. Itu sifat manusia itu. Sifat manusia. Ya, yang sehingga ya kita banyak melalaikan ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita dikasih film nggak nyampe bulanan, paling seminggu kita, waduh, seolah-olah hidup ini ya susah, sakit terus-terusan, sampai terkadang ngeluh aja, bawa film aja, ya Allah ini, ya Allah itu depan manusia itu ngeluh. Kalau ya Allah kita bersujud, ya, ketika kita bersujud dalam sujud kita memanggil ya Allah, itu berarti ngadu sama Allah. Tapi kalau ya Allah depan manusia, itu mah lagi ngadu-ngaduin Allah sama makhluknya. Nah ini ya, luar biasa ya. Makanya kita belajar memperbaiki hati kita. Maka tandanya beriman itu satu, bersabar atas ujian, atas bala, dan yang kedua adalah bersyukur atas kelapangan hidup kita. Lalu apa? Wa narqabil qada. Lalu tanda keimanan kami itu kepada Allah, ya Rasulullah, kami rela dengan putusan Allah. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, kita harus rela. Kita nggak usah protes. Ya, kita nggak usah protes, apalagi ngatur-ngatur Allah, ngikut aturan Allah, apa ngatur-ngatur Allah. Nggak usah kita. Udah ikutin aja apa aturan Allah, kehendak Allah. Al-hukmi, yakni hukum ilahi, al-hukmil ilahi, yaitu hukum ilahi, hukum Allah fi a'yanil mawjudati, dalam berbagai ain mawjudah. Apa ain mawjud itu? Yang diadakan oleh Allah, yang terjadi kepada kita, itu ainul mawjudah. Ya, ketika kita mendapatkan kesenangan, itu kode dari Allah. Ketika kita mendapatkan keburukan, itu kode dari Allah. Terkadang kita kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya, kita senang. Tetapi ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita kadang mau, bahkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ingat bahwa salah satu rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini apa? Kharihi wa syarihi, yakni kode yang baik maupun kode yang buruk. Terkadang kita yang baik aja yang kita terima, yang buruk nggak mau terima. Baru tidak semuanya adalah ketentuan dari Allah. Bahkan kita nggak tahu ya Allah ya memberikan kodoknya kepada kita. Kita tahunya itu adalah keburukan, kejelekan. Tetapi kita nggak tahu bahwa di balik itu adalah apa? Kesenangan buat kita, kebahagiaan buat kita. Ada pernah orang mau berangkat keluar kota, tahu-tahu keterlambatan dia, mestinya berangkat jam 7 naik pesawat, ya nyampe bandara karena macet, akhirnya telat. Nggak lama kemudian
ada kabar kapal yang mau dia tumpangi ketika itu karena nggak jadi telat kecelakaan. Padahal dia udah hujan aja, waduh, gara-gara macet, ya kan, telat kan. Nah, padahal Allah ya, memberikan kodok kepada kita itu, takdirnya itu adalah untuk kebaikan kita. Ternyata ya ketika dia mendengar kapal yang dia tumpangi kecelakaan, alhamdulillah kagak jadi, kau bakal tadi naik, ya kan? Itulah. Maka hikmah dari semua yang terjadi kita ambil hikmah baiknya, ya. Likulli syai'in hikmatun, dari setiap perkara itu ambil hikmah. Ya, Allah nggak akan memberikan ujian kepada kita kalau kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak memberikan ya sesuatu ujian atau perintah tanpa Allah mengetahui itu orang mampu apa enggak. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Alamah ya alaih, menurut keadaan dia minal ahwali, yaitu dari keadaannya fil ajali, di zaman ajal, zaman sekarang, ilal abadi, ya, sampai zaman abadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah bersabda, antum mu'minuna haqqan, kalian ini semua adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Maka ketika mendengar penjelasan dari para sahabatnya, Rasulullah senang. Lalu Rasulullah memuji para sahabatnya, antum mu'minuna haqqan, kalian ini semua adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi sudah jelas tanda orang yang beriman itu apa? Satu, sabar kepada ujian dari Allah. Yang kedua, bersyukur atas kelapangan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga apa? Kita rela ridho kepada qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cukup tanda keimanan kepada Allah. Ai imanan mutabiqan lil waqi, yakni dengan iman yang cocok ya dengan buktinya. Jadi bukan pengakuan saja. Ya, kalau ngaku doang mah gampang. Ente beriman, iman dong. Kata siapa gua kagak beriman, gua iman sama Allah. Kira dikasih ujian kagak sabar. Ketika dikasih kenikmatan kagak bersyukur. Ketika Allah menakdirkan ya kepada kita, memberikan keputusannya kepada kita kagak terima. Maka ada di dalam hadis qudsi, ketika ada makhluknya hamba Allah yang gak mau bersabar atas ujian dari Allah, gak mau bersyukur atas nikmat dari Allah, dan gak rela atas keputusan Allah, maka Allah bilang, keluar engkau dari bumiku, kata Allah. Kita diusir. Allah musik kita. Kalau kita udah nggak mau bersabar atas ujian dari Allah, nggak mau bersyukur atas nikmat dari Allah, ya, nggak mau menerima atas qada dari Allah, Allah musik kita. Mahruj min tahtas samai, kalau nggak salah hadisnya gitu. Keluar kalian dari kolom langit. Ya, kita mau keluar dari mana? Kalau udah diusir dari kolom langit, mau pergi ke kolom mana lagi? Berarti kita udah diusir sama Allah. Allah saking murkanya. Kalau kita udah gak mau bersabar, gak mau bersyukur, gak mau menerima atas qada dan takdir dari Allah, Allah usir kita dari kolong langitnya. Nah, kita mau lari kemana lagi? Emang ada kolong yang lain lagi? Itu hadis qudsi aja. Hadis qudsinya ada. Ya. Nah, itu adalah salah satu kunci tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabil Ka'bati, ya, dan demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Siapa? Allah. Yang mempunyai Ka'bah siapa? Allah. Maka sebutnya Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Maka kata Rasulullah, warabil Ka'bati, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Al-wawu lil qasam. Nah, di situ ada penjelasan. Waw itu adalah huruf qasam. Wa. Maka kalau di dalam bahasa Arab, kalau sumpah itu diawali dengan apa? Wow, wallahi, demi Allah. Wallahi, demi Allah.
Karena huruf qasam itu ada berapa? Ada berapa bahan huruf qasam? Ya, di dalam ilmu nahwu ya itu termasuk daripada huruf jar. Huruf ya yang bisa menjairkan atau mengkasrahkan. Jar. Itu huruf qasam itu ada 3, waw, ba, dan ta. Maka kalau sumpah itu bisa wallahi, ballahi, tallahi. Wallahi billahi tallahi. Qala ba'dul arifina, berkata sebagian ahli ma'rifah, para ulama ahli ma'rifah, as-sabru salasu maqatin. Kata para ulama ahli ma'rifah, sabar itu ada 3 macam ya, kedudukan. Yang pertama apa? Tarkus sakwa. Yang pertama adalah meninggalkan keluhan. Catat, sabar itu kata ulama ahli ma'rifah ada 3 tingkatan, 3 kedudukan. Yang pertama apa? Tarkus sakwa, meninggalkan keluhan. Kita nggak usah ngeluh, itu sabar, nggak boleh ngeluh. Wahya darajatut tabi'in. Nah ini ya, meninggalkan keluhan itu nggak pernah ngeluh itu apa? Derajatnya para tabi'in. Tabi'in itu setelah para sahabat tabi'in. Warido bil makduri. Yang kedua adalah rela dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wahya darajat jahidina. Nah ini ridho terhadap apa yang Allah takdirkan itu adalah derajatnya para jahidin, orang yang juhud. Wal mahabbatu lil ibtila. Dan yang ketiga, sabar itu adalah mencintai untuk menerima ujian. Wahya darajat siddiqin. Dan ini menerima atas ujian itu adalah derajatnya para siddiqin. Wabil hadisi, maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'budillah, beribadahlah kepada Allah ala ridho, dengan ridho. Fa'ilam tastati, ya, maka jika engkau tidak mampu, ya, fabis sabri, maka dalam bersabar. Alamat takrahu, atas apa yang tidak engkau sukai. Khairun kasirun, adalah kebaikan yang banyak." Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ibadahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan ridho, ya, yaitu dengan kesenangan hati. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah dengan senang hati, jangan terpaksa. Ridho di sini adalah senang, ya. Maka kalau kita nggak bisa ibadah kepada Allah dengan senang hati, dengan sukaria, ya, maka papi sabri alamat tarkahu, maka ketika kita sabar atas apa yang kita tidak senangi, khairun kasirun, maka itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita belum bisa mampu ibadah dengan senang, ngaji senang, berjamaah senang, berangkat ke masjid senang, itu kalau kita nggak mampu di dalam ibadah kita dengan didasari kesenangan hati kita, maka sabarlah atas apa yang kita tidak mau. Ya, sabarnya sesama aja. Kira-kira nih, kalau menurut hati kita nih, hawa nafsu kita nih, menurut hawa nafsu kita, ngaji ini kira-kira seneng apa kagak seneng? Menurut hawa nafsu ini, hawa nafsu. Hawa nafsu pasti bilangnya nggak seneng. Kalau hawa nafsu pasti bilangnya nggak seneng ngaji. Ngapain ngaji? Ngantuk, capek, pegel, duduk, benar nggak? Benar nggak? Sebenarnya sama aja. A'budillah ala ridho, ibadahlah engkau kepada Allah dengan senang hati. Maka dilanjutkan, fa'ilam lastati, maka kalau engkau tidak mampu ibadah dengan senang hati, papi sabri alamat tarkahu, maka sabarlah atas apa yang engkau tidak kehendaki, apa yang engkau tidak senangi.
Sebenarnya sama aja. Ketika kita ibadah, ya. Nah, di dalam ibadah kita ini, kalau nafsu kita adalah nggak senang, sabar tuh kita ibadah aja, walaupun nggak senang nih ibadah kita paksain. Benar nggak? Artinya apa? Ibadah paksain aja. Ini hadisnya begitu tuh. Kalau kita nggak senang ibadah, ya belum senang di ibadah, maka paksain aja ibadah itu. Begitu maksudnya ini. Ya? Karena ibadah itu kalau menurut hawa nafsu sesuatu yang tidak menyenangkan, benar nggak? Ngaji berjamaah ke masjid, ngapain hujan-hujan ke masjid? Benar nggak? Ngapain weekend di masjid? Mendingan kumpul sama keluarga. Dan saya juga kalau ngitung-ngitung begitu mah mendingan sama keluarga. Saya juga orang kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu sibuk aja ngurusin orang lain, keluarga nggak pernah saya ngurusin. Maksudnya apa? Nggak pernah saya hiburan sama keluarga. Tapi apa? Ya inilah. Ya, apa yang kita tidak senangi kita sabar. Artinya apa? Ibadah itu harus sabar, paksain. Maka kuncinya kalau kita pengen istiqomah apa? Allahumma paksain. Kalau orang Sunda Allah mau paksakan. Iya kan? Keikhlasan nanti akan nyusul. Kalau kita udah sering terus-terusan, insya Allah keikhlasan akan nyusul. Mungkin pertamanya nggak ikhlas, nggak senang. Nanti lama-lama jadi senang ngaji. Sama halnya ketika saya ini nih, kalau lagi sakit, istri mah bilang udah ngapain sih sakit-sakit masih aja ngajar. Itu membuat saya menjadi imun. Ngaji itu buat saya jadi imun. Vaksin kalau sekarang ya. Iya, lagi meriang kemarin aja nih. Sebenarnya udah nggak ini badan ini. Cuma sampai aduh. Mudah-mudahan sampai alhamdulillah seger lagi nih. Ya nggak lama. Alhamdulillah. Itulah. Ya. Maka kata Rasulullah, "Budillah ala ridha", beribadah kepada Allah dengan senang hati. Ba'ilam tastati, maka apabila engkau belum mampu ibadah dengan senang hati, tapi sabri ala ma takrahu, maka bersabarlah atas apa yang engkau tidak senangi. Ngaji kagak senang, ibadah kagak senang. Kenapa? Karena memang setan begitu. Rasulullah bersabda, "Al-jannatu hubbat bil makarih, wan naru hubbat bil masawi." An-naru apa al-jannatu hubbat bil makarih. Surga itu dihalang-halanginya dengan apa? Ketidaksenangan. Benar nggak? Ibadah itu kan menuju surga, pahalanya dapat surga, hadiahnya dapat surga. Pasti setan itu ngalang-halangin. Maka al-jannatu hubbat bil makarih. Surga itu dihalang-halangi dengan ketidaksenangan. Tetapi wan-naru hubbat bil masawih. Tetapi neraka dihalang-halanginya apa? Dengan kesenangan, happy, ya kan? Surah-hura, pesta pora. Nah, itu. Maka kata Bang Haji Roma kan jelas ya. Kenapa ya itu? Kenapa? Ya, minuman itu haram. Karena kata Bang Haji Roma, karena merusak pikiran, gitu ya. Benar itu. Semua yang maka dilanjutkan. Kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Benar nggak itu lagunya? Iya. Kenapa yang diasik-asik? Karena itu apa? Jebakan setan. Benar? Itu hadis Rasulullah itu yang dibikin lagunya Bang Haji Roma itu. Maka saya tuh penggemar berat Bang Haji Roma Irama. Iya, kenapa lagu-lagunya itu dia ambil dari hadis. Iya, luar biasa Bang Haji. Maka nggak ada artisnya kayak Bang Haji Roma Irama. Seluruh lagu-lagunya mengandung dakwah. Iya. Bahwa ayat surat Al-Ikhlas dipakai lagu sama dia. Bener nggak? Katakan Tuhan itu satu, kan Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Kan itu ininya Qur'annya, benar enggak? Iya kan? Luar biasa Bang Haji itu. Ya. Itulah
Semua yang dilarang oleh Allah itu adalah merupakan jebakan setan, maka dilarang oleh Allah. Wal maqalatu sadisatu wal isrun, dan maqalah yang ke-26, Allah Ta'ala, Allah telah memberikan wahyu ya ila ba'dil anbiya, kepada sebahagian para nabi alaihi salam. Apa firman Allah? Man laqiyani, barang siapa yang menjumpaiku bil mauti, yaitu dengan sebab kematian, wa huwa yuhibbuni, sedangkan ia mencintaiku, ayastaku ilayya, yakni dia rindu kepadaku, wa yarghabu bima indi, dan dia mencintai pada apa yang ada pada diriku, minas sawabi, yaitu daripada pahala, adkhaltuhul jannati, maka aku pasti akan memasukkan ia ke dalam surga. Jadi kata Allah, barang siapa yang menjumpaiku, artinya apa? Ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, ketika kita mati, sedangkan dalam keadaan apa? Yuhibbuni, dia dalam keadaan cinta kepadaku. Ketika kita diambil nyawa kita oleh Allah, kita lagi cinta kepada Allah nih, ya. Artinya apa? Cinta kepada Allah itu apa? Kita cinta, pengen mendapatkan pahala dari Allah nih. Yadhu bima inda minas sawab, yaitu cinta dengan apa yang ada di dalam di sisiku, yaitu daripada pahala. Kita boleh ibadah berharap pahala, boleh nggak? Boleh. Itu apa? Salah satu cinta kita kepada Allah. Ini ada. Ayastaku ilayya, yang dia rindu kepadaku, wa yadhu bima inda minas sawab, dan dia rindu, kangen dengan apa yang ada di sisiku, yaitu daripada pahala. Jadi ketika kita dicabut nyawa kita kepada oleh Allah, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita berharap pahala dari Allah. Maka adkhaltuhu jannati, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nih ketika dicabut nyawa kita lagi ibadah, lagi ngaji begini, subhanallah, syahid Pak, syahid. Banyak contoh-contoh ya kan, kejadian-kejadian kemarin di YouTube ya kan, kita dipertontonkan oleh orang-orang soleh lagi ngaji meninggal dunia, itu lagi kangen pahala, subhanallah, ya kan, di Jawa Timur lagi baca Quran dekat dan depan gubernur ya kan, meninggal dunia. Di tetangga saya di Bandung, Korik juga lagi baca Quran meninggal dunia. Itu luar biasa Pak. Itu kita kalau begitu itu apa? Lagi cinta kepada Allah, lagi pengen pahala dari Allah, berarti lagi ibadah kita kepada Allah. Maka adkhaltuhul jannati, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Coba kalau kita lagi megang miring ya kan? Masya Allah, lagi di tempat pelacuran, lagi di tempat perjudian, apa kita disebutnya, ya kan? Masya Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ma'as-sabiqina, bersama orang-orang yang terdahulu. Wa man laqiyani bil mauti, barang siapa yang berjumpa atau menjumpai diriku dengan sebab kematian, wa huwa yuhibuni, dan dia dalam keadaan takut kepadaku, ayyuhu adabi, yakni dia takut atas siksaanku. Artinya apa? Dia menjauhi maksiat. Ketika dia diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan takut kepada Allah, artinya apa? Dia tidak bermaksiat. Kenapa? Karena maksiat itu adalah mendapatkan siksa dari Allah. Ajnabtuhun nari, maka tentu akan aku jauhkan dia dari api neraka. Ya Allah. Kalau kita lagi ya takut kepada Allah, artinya menghindari maksiat kepada Allah, tidak berbuat dosa kepada Allah, ya, karena takut kita daripada siksaan dari Allah, kita diambil nyawa oleh Allah, maka Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Wa man laqiyani bil maut, barang siapa yang menjumpai diriku dengan kematian, sebab kematian, wa huwa yastahyi minni,
dia dalam keadaan malu kepada diriku. Bi antan kobido, yaitu dengan umpama dia mengerut, ya, nafsuhu, dirinya, min sayin, dari sesuatu, khaufan, karena dia takut, min iqabillahi ta'ala, daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu, kepadanya, bihi, pada sesuatu itu, ansaitul hafadata, maka aku akan buat lupa malaikat hafadah. Ayat malaikata, yaitu malaikat alladzina katabu amalahu, yaitu malaikat-malaikat yang menulis akan amal-amalannya, dulu bahwa akan dosa-dosanya. Padlan, ya, semata-mata karena karunia minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, kepadanya. Jadi kalau kita mati dalam keadaan malu kepada Allah, malu berbuat maksiat, kita diambil nyawa kita oleh Allah, maka Allah akan membuat lupa malaikat supaya kagak nulis amal keburukannya. Allah kuasa, malaikat hafadah, ya, malaikat yang suka nulisin amal kita nih, Allah bikin lupa, ya kan? Malaikat menulis tadi dia ngerjain apa ya, lupa. Siapa? Allah yang nakdirin. Bisa nggak? Bisa. Allah yang berkehendak, kun fayakun, benar nggak? Allah yang punya skenario. Allah yang punya skenario. Malaikat dibikin lupa oleh Allah. Ansaitul hafadata, aku akan bikin lupa malaikat hafadah, malaikat yang suka mencatat amal. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul, minta sama Allah husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah. Kita minta sama Allah supaya apa? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mati itu enggak pilih-pilih. Kita lagi ibadah mati, kita lagi maksiat mati, kita lagi jihad mati, kita lagi tidur di atas kasur mati juga. Nih kita mau milih di mana coba? Mau mati dalam keadaan ibadah apa mati dalam keadaan maksiat? Ibadah. Karena mati mah nggak ada yang bisa milih-milih. Ya Allah, ya kan? Pengennya mati itu dalam keadaan ibadah aja. Ya minta seboleh aja, keinginan boleh, tapi Allah menakdirkan tidak. Ya, waktunya kita lagi maksiat mati, benar nggak? Jihad kita membela agama Allah, mati nggak? Bisa mati nggak? Tidur kita di atas kasur empuk, spring bed yang harganya jutaan, mati nggak? Mati juga. Nah, mendingan mati di mana kita? Mending mati di dalam jihad membela agama Allah, apa mati di atas kasur? Mati juga kan? Maka kita berharap kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wal maqalah tusabbihatu wal isrun, dan maqalah yang ke-27 an Abdullah bin Mas'ud, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya. Ini salah satu sahabat yang paling banyak juga ya meriwayatkan hadis-hadis. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil hitam. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil hitam, Pak, jelek, tapi luar biasa ilmunya, hafalan hadisnya banyak. Oke, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Adima, tunaikanlah, adi itu apa? Tunaikan, ma taradullah, apa-apa yang telah Allah fardukan, wajibkan alaika, kepadamu, bitamami, dengan sempurna. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, tunaikanlah apa-apa yang telah Allah fardukan, yang telah Allah wajibkan kepadamu dengan sempurna. Takun a'badan nas, tentu engkau akan menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba, ya, yang banyak ibadah kepada Allah. Aitasir, yakni jadilah engkau aksarun nasi ibadatan, yaitu yang paling banyaknya manusia ibadahnya.
Jadi kalau kita sudah bisa menyempurnakan apa yang telah Allah fardukan, maka kita akan menjadi sebanyak-banyaknya manusia dalam ibadah. Wajtanib ma harimallah, dan jauhilah olehmu apa-apa yang telah Allah haramkan. Takun ajhadan nas, maka jadilah engkau orang yang paling juhud. Aitasiru, yaitu jadilah engkau akbarun nas, adalah orang yang paling besar. Bugdan linnas, kebenciannya bagi orang-orang. Wa atiratan anha, dan yang paling yang berpaling daripada haraman-haraman Allah, daripada keharaman-keharaman Allah. Itu. Jadi kalau kita menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi sejuhud-juhudnya manusia. Warda bima qasamallahu laka, warda, dan ridholah engkau bima qasamallahu laka, dengan apa yang telah Allah berikan ya kepadamu, minar rizki, daripada rezeki. Takun, maka jadilah engkau agnan nas, orang yang paling kaya. Aitasir, yakni jadilah engkau aksarun nasi malan, yaitu orang yang paling banyak hartanya. Jadi orang yang paling banyak harta itu bukan orang yang tabungannya miliaran, hartanya banyak. Ternyata apa? Ketika kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita atas rezekinya, ya, maka kita menjadi orang yang paling banyak harta. Artinya apa? Qanaat. Qanaat itu apa artinya? Nerimo ing pandu. Terima apa adanya. Qanaat. Ini yang susah, qanaat. Ya. Itu. Maka ketika kita merasa menjadi orang cukup, itulah yang hebat. Kalau istilah kita mah, hidup mah udah enaknya apa? Hidup mah udah hidup pas-pasan aja. Ya, pas pengen punya mobil ada duitnya, pas mulu gitu. Ya. Mau renovasi rumah pas ada duitnya, gitu ya. Itu hidupnya enak pas-pasan. Maka kalau kita ridho dengan apa yang telah Allah bagikan kepada kita daripada rezekinya, maka kita termasuk orang yang paling banyak harta. Aksara nasi malan, maka kita akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah ya untuk mengikuti pengajian kita, Allah berikan hidayah. Amin.